Apakah seorang perempuan boleh melamar seorang laki-laki? Ini jawabannya. Jadi begini teman-teman, fenomena seorang wanita yang lebih dulu melamar seorang laki-laki, gitu kan? Apakah ini diperbolehkan di dalam syariat, di dalam Islam? Ya, maka jawabannya kita nukil saja dari salah satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah satu ketika Rasulullah ini sedang berkumpul bersama para sahabat. Kemudian datang seorang perempuan, ya, dia berdiri di hadapan Rasulullah. Dia mengatakan, "Jitu ahabu nafsi." Ya Rasulullah, saya ingin menawarkan diri saya. Atau bahasanya, ya Rasulullah, maukah engkau menikahi saya? Ya, maka seketika ada seorang sahabat yang tidak suka dengan perbuatan itu kan, mencela si wanita ini, kemudian disanggah oleh sahabat yang lain, sesungguhnya wanita ini lebih mulia daripada engkau. Kenapa? Karena perempuan ini menawarkan dirinya kepada Rasulullah untuk dinikahi, dan itu adalah bentuk kemuliaan, gitu kan. Maka kemudian Rasulullah melihat wanita ini, dilihat dari atas ke bawah, dilihat fisiknya, gitu kan. Kemudian setelah Rasulullah melihat, Rasulullah menundukkan pandangannya, mengisyaratkan bahwa Rasulullah tidak memiliki hasrat kepada perempuan ini, tidak memiliki ketertarikan terhadap perempuan ini, ya. Maka kemudian si perempuan duduk dan berdirilah seorang laki-laki, ya, seorang sahabat, mengatakan, ya Rasulullah, jika engkau itu tidak berhasrat kepada wanita ini, maka nikahkanlah aku dengan dia, gitu. Maka Rasulullah mengatakan, indaka syai' tasdiquha, jadi apakah kamu mempunyai sesuatu yang bisa kamu berikan kepada dia? Maka si laki-laki mengatakan, wallahi ma'indi syai', demi Allah saya itu nggak punya apa-apa ya Rasulullah. Pulanglah ke rumahmu, cari apa saja yang sekiranya itu memiliki nilai berharga. Maka si laki-laki ini pergi pulang. Kemudian kembali lagi, ya Rasulullah ma'indi syai', ya Rasulullah saya itu benar-benar nggak punya apa-apa. Pulanglah, carilah walaupun hanya cincin dari besi. Maka dia pulang. Kembali lagi mengatakan, ya Rasulullah saya benar-benar nggak punya apapun walaupun cincin dari besi. Ya coba teman-teman bayangkan. Jadi pada zaman Rasulullah itu ketika dikatakan sulitnya ekonomi, sulitnya benar-benar sulit. Ya kalau kalian HP, coba ada yang 1, 2, 3, iya kan? Ada yang 5. Makanya zaman dahulu ketika dikatakan sulitnya ekonomi, benar-benar kondisi yang sangat sulit luar biasa, berbeda dengan hari ini. Ya, kemudian si laki-laki mengatakan, sesungguhnya saya punya 2 kain. Ya, kalau dulu itu kan kainnya bukan sarung, ya, maksudnya kain yang langsung di apa istilahnya itu, macam kain ihram gitu kan, jadi langsung digulung di atas badan, yang bawah gitu kan. Laki-laki mengatakan yang separuh untuk dia. Kemudian Rasul mengatakan, apa yang akan kau lakukan dengan itu? Kalau kamu memakainya, dia nggak pakai apa-apa. Kalau dia yang memakainya, kamu nggak pakai apa-apa. Ya, coba. Jadi memang seperti itu teman-teman, kondisi susahnya pada masa Rasulullah itu sampai seperti itu, ya. Gitu kan, makanya sahabat itu ada yang ketika bertanya tentang kain, siapa yang memiliki 2 kain, gitu kan, maksudnya kain yang untuk menutup bagian atas dan kain yang untuk menutup bagian bawah, ya. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada laki-laki ini, surat apa yang engkau hafal? Maka si laki-laki mengatakan, saya hafal surat ini dan ini. Engkau beneran hafal? Paham, gitu kan. Kemudian laki-laki mengatakan, na'am, iya. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada laki-laki ini, pergilah, ajarkan dia 20 ayat. Jadi intinya dari kisah ini, Rasulullah itu menikahkan si laki-laki ini dengan si wanita tadi dengan mahari apa?
maharnya adalah mengajarkan 20 ayat. Jadi kalau teman-teman mengira mahar itu adalah membacakan surat, itu salah gitu ya. Karena mahar itu adalah sesuatu yang harus memiliki nilai untuk si perempuan gitu kan. Kalau mengajarkan itu kan ada nilainya, makanya orang yang mengajarkan ilmu itu boleh kan meminta upah gitu kan, seperti itu. Jadi kembali kepada pembahasan yang tadi, bahwasanya boleh tidak sih seorang wanita itu melamar lebih dahulu kepada laki-laki? Maka jawabannya boleh, selama laki-laki itu adalah laki-laki yang soleh, laki-laki yang baik secara din dan akhlaknya, dan tujuannya adalah agar dinikahi, ya, menikah, maka insya Allah itu sesuatu yang mubah, boleh saja gitu. Saya mau tanya nih, kalau seumpamanya seorang perempuan itu mendapatkan lamaran dan menolaknya karena sesuatu hal tertentu yang tidak dia sukai, mungkin tampangnya atau kulitnya seperti itu, apakah boleh? Kita jawab di video selanjutnya.